Hai guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game kesayangan kita guys, EAFC Mobile ya. Jadi ya, hari ini kita bakal main game EAFC Mobile lagi dan gue pengen pertama ya, gue pengen ngasih tahu dulu nih ya. Ini gue nggak tahu ini bug atau gimana ya. Tapi kalau kalian perhatiin ya, ini OVR gue naik 1 kan 94 ya. Nah kemarin waktu kiper gue Casper Schmeichel, OVR dia 92 guys. Kalau kalian bisa lihat ya video gue sebelum ini, OVR dia 92. Terus gue pakainya waktu di video itu udah pakai Osimhen belum ya? Belum. Ya maksud gue pakai Osimhen, gue gantiin sama si Son yang secara OVR gedean Osimhen itu tetap di 93 guys. Oke. Padahal kiper gue Casper Schmeichel, striker gue Son. Sebelum gue ganti Son yang 92, gue pakai si Morientes 92 dan itu OVR gue 94. Tapi pas sudah diganti sama Son turun jadi 93, padahal OVR-nya sama 92, ya kan? Terus gue ganti Osimhen nih, Osimhen 94 yang ini, karena gue pengen nyoba kan. Gue ganti, OVR gue tetap 93, tapi posisinya kipernya masih pakai Casper Schmeichel ya, belum pakai Maignan. Akhirnya, karena gue dapet koin, dapet gold, gue pakailah beli untuk Maignan yang 92 basic. Gue masukin jadi 94 lagi. Gue nggak ngerti sih gimana cara perhitungannya si overall ya, OVR-nya si EA. Tapi ya itu menurut gue agak aneh aja sih sebenarnya ya. Bingung gue, jadi kayak naik turun gitu. Padahal digantinya dengan pemain yang OVR-nya sama guys, nggak beda gitu. Tapi ya anyway, kita bakal cobain ya. Pertama gue bakal nyobain Osimhen juga. Ini pakai merah. Gue naikin baru sampai level 5 karena gue pengen nyoba dulu ya. Gue udah pakai dia sekitar 2 match. Dan nyetak golnya lumayan banyak sih guys. Dari 2 match itu dia nyetak sekitar 4 gol. Jadi brace di 2 match itu gitu. Jadi lumayan bagus. Abis itu gue ganti kiper gue Mike Maignan. Nah ini Mike Maignan baru basic. Gue naikin di level 5 ya. Ini statnya kayak gini dengan tinggi badannya 191. Jadi kenapa gue pilih Maignan? Pertama lebih ke refleksnya ya. Stat refleksnya 93 dan tinggi badannya 191 guys. Lumayan bagus. Cuma dia kurang di menerkam bola. Nah ini banyak juga sih Tah ternyata ya, yang ya untuk trade-nya menurut gue memang agak kurang ya. Terus juga pace-nya juga kurang. Tapi kalian kalau lihat memang sebenarnya gue udah tahu pace-nya bakal kurang. Kan sempat gue sampein ya, kalau kalian pakai Tah cuman ngejar di fisiknya aja. Kalau jangan ngikutin gue guys. Kalau gue pakai Tah sama The Lich, nah ini sebenarnya tuh menurut gue salah. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kalian pakai Tah jangan ditandemin sama yang tinggi-tinggi juga dan pace-nya kecil. Mungkin bisa sama Kim atau ini kan berarti 89 ya si The Lich. Mungkin sama Kim sih menurut gue lebih bagus karena Kim lebih kenceng gitu dibandingkan sama The Lich. Cuma ya kalau gue lebih ngincer di fisiknya aja sih guys gitu. Jadi itu untuk Tah. Osimhen gue lebih suka. Kenapa nggak ganti si Fernando Torres? Pertama, Fernando Torres menurut gua sundulannya agak kurang ya. Sering dapat bola tapi sundulan kurang guys, karena dia nggak ada penyundul kuat. Jadi sundulannya tuh kadang apa ya, lemah banget gitu. Nah Osimhen ini ada, cuma Osimhen kurangnya dia di bagian agresi guys. Agresinya cuma 71. Sebenarnya kalau menurut gua ya seharusnya tingginya 188 dan agresinya mungkin di 80, itu bagus sih gitu. Cuma ini tingginya 185 dan agresinya cuma 71. Cuma ya kita bakal coba lah ya. Nah itu untuk tim gue ya. Itu gue gak tahu itu ngebug atau gimana. Padahal pemainnya OVR-nya sama, tapi OVR gue naik gitu. Jadi ya memang aneh sih sebenarnya. Kita bakal cobain ya. Ini gue pengen nyobain Osimhen. Mungkin sama kalau bisa review Mike Maignan ya sekalian lah ya. Cuma kalau gak kelihatan, gue cuma berdasarkan stat doang sih guys. Karena kemarin gue belum pernah ngelawan juga untuk kiper Mike Maignan yang baru gitu. Jadi gue kemarin beli berdasarkan stat doang. Dan pengalaman gue di FIFA Mobile tahun kemarin gitu kan, kartu dia bagus-bagus gitu. Jadi ya mungkin sama, jadi gue ini aja lah, gue pakai aja. Dan banyak juga ya yang bilang, bang gue jualin tim untuk event TOTY. Ya menurut gue sih gue juga udah mempersiapkan tim ini untuk dijual ya. Cuma balik lagi, kalau memang enak kayaknya sih mungkin beberapa pemain gue pertahankan ya, nggak gue botakin gundul gitu. Takutnya nanti pas eventnya TOTY udah squad gue gundul, gue buat squad baru dan itu gue nggak terlalu suka gitu. Masalahnya sih di situ sebenarnya. Oke, Mendy.
Goretzka, Mendy. Aduh, nggak dapat Odegaard. Oke, nice. Dias juga mundur. Kita ambil. Aduh, padahal tinggal serangan balik itu. Delete sudah ngambil. Ah, dapat Delete. The best. Jier. Oke. Cus, Osimhen, nice positioning dari Osimhen, the best. Ya kalau menurut gue ya, kalau Osimhen ya, kalau kalian ngandelin solo ST Osimhen pengennya jago nyundul, menurut gue jangan sih, karena Osimhen nggak mendominasi itu untuk duel-duel udara guys. Osimhen itu bener-bener kayak menurut gue ya Fernando Torres aja sih, gameplaynya mirip banget sama Torres. Jadi gue saranin kalian kalau yang suka sama gameplaynya Torres baru pakai. Torres kan bisa nyundul, bisa nendang kan. Nah ini Osimhen juga sama. Nah tuh ya, nggak terlalu dominan banget guys. Klaus, ketangkap sama Ellison. Nggak terlalu dominan banget untuk apa ya? Aduh anjing, tepis. Oke, Goretzka, Bruno Guimaraes, Goretzka lagi nggak dapet. Oke, nice, Odegaard. Aduh, Dias. Aduh, keambil, kampret. Oke, Okocha. Forlan. Oke, nice, Bruno. Oke, Dias. Nice. Masih Dias. Kita tunggu Odegaard. Cus. Anjir. Odegaard kuring ya kalau untuk nyundul. Oke, babak pertama 1-0 ya. Kalau Osimhen, kalau kalian suka nendang, suka giring bola tuh dia masih bisa, karena dia masih lumayan kenceng lah untuk ukuran ST. Tapi kalau kalian maunya yang overpower banget, mendominasi di duel udara, bisa nyundulnya bagus banget, lebih bagus Mori sih guys. Cuman entah kenapa ya Mori kayak di nerf anjir. Kuring banget gitu, kuring. Jatuh sendiri nggak jelas. Oke, Odegaard, Forlan. Banyak juga yang bilang, terutama yang subscriber gua yang dari luar negeri tuh, bang kenapa mainnya spam crossing? Sebenarnya nggak spam crossing amat sih guys. Ya gimana ya, kalau lebih enak kalian spam crossing, kenapa kalian harus mencoba ini loh, pakai yang lain gitu, sama kayak orang yang suka cutting inside. Kenapa dia harus umpan spam crossing kalau dia lebih suka cutting inside gitu? Maksud gue ya, ini gameplay orang beda-beda ya guys ya. Jadi kalau menurut gue nggak bisa disamakan. Kalian maunya gameplaynya cutting inside, tapi nggak ngebolehin orang buat nice banget sundulan Osimhen. Nggak boleh orang untuk main spam crossing, ya itu juga salah sih menurut gua. Kenapa nggak boleh? Dari gamenya pun boleh. Kenapa sama manusia begitu nggak boleh gitu gameplaynya? Memang aneh sungguh ya. Tapi ya balik lagi ya, untuk Osimhen kalian bisa lihat ya, dia nggak bisa terlalu mendominasi untuk duel-duel udara dan nggak selalu menang. Tapi untuk positioningnya dia memang bagus banget. Itu menurut gue pribadi ya, kalau positioning itu bagus banget menurut gue, karena ya kalian bisa lihat ya, tadi dia berdiri sendirian doang cuy. Gokil nggak tuh? Nah ini masalah nih. Ini kalau bisa si Tas sebenarnya sih jangan maju, cuma gue nggak ada back lagi. Oh nice, Osimhen, Bruno. Duh keambil. Lambrota, Torres, kita ke belakang aja. Gila. Ya masuk. Kenapa kiper gue maju ya? Gak jelas. Jadi kalau banyak yang pengennya cutting inside nih, kayak musuh gue kan dia lebih suka cutting inside ya daripada nyundul-nyundul, ya nggak masalah juga guys. Biasanya orang-orang yang nggak ngebolehin, oh lu nggak boleh main cutting inside, nggak boleh main spam crossing, biasanya dia nggak mau belajar untuk gimana caranya defense dengan serangan itu guys. Biasanya sih gitu yang gue lihat ya.
karena dia nggak bisa antisipasi serangan-serangan cutting inside, dia bilang sama orang, wah nggak boleh main cutting inside guys. Dia nggak bisa umpan-umpan kayak begini, dia bilang sama orang nggak boleh main begitu. itu lucunya manusia sih menurut gua. Ya jadi curhat guys. Ya jadi segitu aja untuk Osimhen, menurut gua oke ya. Kalau kalian mau beli yang TOTW pun udah bagus, apalagi kalau kalian beli yang versi terbarunya dia. Soalnya banyak juga yang nyaranin gue beli itu. Tapi menurut gue sih TOTW udah cukup ya, karena versi barunya itu mahal banget guys. Gue nggak sanggup untuk beli cuy. Sebenarnya sih bisa, tapi mengorbankan lini lain. Jadi 2 pemain gue beliin jadi 1 Osimhen gitu. Jadi mengorbankan lini lain gitu. Gue ya ntar aja lah, tunggu harga turun sih guys. Ya jadi untuk reviewnya Osimhen kayak gitu ya. Menurut gue kalau kalian, nah itu dia brace lagi. Berarti udah 3 match dia brace guys. Jadi kalau kalian pengen pakai nggak mau beli Fernando Torres ya karena mahal, kalian bisa beli Osimhen aja guys. Nih ya kita lihat ya harganya Osimhen. Gue lupa harganya Osimhen tuh berapa gue beli. Kayak gue nggak beli 15 juta deh guys. Di bawah 15 kemarin gue beli 14,9 14,8 14,6 gitu gue beli. Nggak nyampe 15 juta. Jadi ya kalau kalian pengen beli Osimhen sih menurut gue worth it banget ya, apalagi dia merah. Kalau kalian mau beli yang orange, wih mantep banget. Cuma menurut gue yang merah pun udah mantep sih. Jadi kalian bisa pakai. Terus kalau kalian mau cari ST lagi selain Osimhen ya, ini gue ada beberapa yang kemarin udah gue sempat lawan sih dan menurut gue lumayan bagus. Yang pertama itu adalah si mana dia? Nah ini Martinez ini kayak Fowler guys. Sumpah mirip banget gameplaynya kayak Fowler. Dan ini kalau udah lari ya, kadang dia larinya ke sisi kosong. Jadi enak banget untuk diumpan gitu. Kemarin gue ngelawan si Lautaro Martinez ini dan gila sih, si The Leech gue sampai susah banget ke covernya gitu. Jadi ya kalau kalian pengen beli yang agak lincah dan gameplaynya mirip-mirip Fowler ya, itu bisa beli pakai Lautaro. Cuma kalau Lautaro ini dari segi fisik nih bagus ya, menurut gua 86, 91, lompatan 95, tapi memang tingginya cuma 174. Jadi memang seperti Fowler guys. Gitu. Dan ya menurut gua kalau kalian nggak mau Osimhen kan, Osimhen skill move-nya cuma bintang 3 ya. Nah, kalian bisa pakai si Lautaro. Tuh. Habis itu satu lagi adalah si Mehdi Taremi. Nah, kebetulan Mehdi Taremi gue udah dapet ya kemarin dari pertukaran pemain. Nanti bakal gue bikinin juga videonya. Nah, Mehdi Taremi ini ternyata nggak sesuai apa yang gue bayangkan guys. Karena kalau si Mehdi Taremi ini agresinya kecil banget. Jadi kalau untuk main sundulan dan untuk, menurut gue nendang bisa sih, tapi menurut gue nggak terlalu enak sih guys. Masih banyak yang lebih enak dari si Mehdi Taremi ini. Jadi gue nggak terlalu saranin untuk beli dia sih. Gitu. Karena agresinya bener-bener sekecil itu guys. Jadi dia kalau di depan dia ngerebut bola tuh masih kayak ya ntar aja lah ya, masih bisa pemain lain yang ngerebut. Dia kayak malas ngerebut bola gitu loh. Nggak bisa pressing tinggi dia tuh. Jadi gue nggak terlalu saranin sih untuk si Mehdi Taremi ini. Cuma kalau kalian ada yang pakai Mehdi Taremi dan ternyata enak, boleh komen guys gimana cara makainya. Gue juga pengen nyobain soalnya. Cuma kemarin gue ngelawan dan gampang banget untuk dihalau sama The Leech, dihalau sama si Jonathan Tah. Itu gampang banget gitu dibandingkan sama si Lautaro Martinez yang ini. Ini susah banget. Gitu. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bye-bye guys.